Halo semuanya, balik lagi sama aku Kevin di Aesthetic Healing App. Nah, pada hari ini aku mau ngejelasin tentang sebuah cerita, yaitu cerita tentang seseorang yang bangkit dari keterpurukan. Nah, dia bernama Epictetus. Epictetus ini adalah seorang budak yang lahir di tahun 50 Masehi di kota Hierapolis, Frigia. Nah, sepanjang hidupnya itu, dia hanya bekerja sebagai budak dan di majikan pertama. Dan saat dia bekerja sebagai budak di majikan pertama ini, dia bahkan mendapatkan nama dari majikan yang pertama ini. Dan tidak cukup sampai di situ saja, dia bahkan mengalami kecacatan pada saat dia bekerja, sehingga kakinya patah dan pincang sampai akhir hidupnya. Nah, setelah Epictetus ini menjadi budak dari tuan yang pertama ini, dia akhirnya berganti tuan di bawah naungan majikan yang keduanya. Nah, di saat inilah kehidupan Epictetus dikatakan mulai berubah. Bagaimana dia bisa berubah? Karena pada saat di majikan kedua ini, dia bertemu seorang filsuf Stoa dan dia belajar ilmu filsafat. Nah, nama filsuf Stoa ini bernama Musonius Rufus. Nah, setelah dia belajar dari Musonius Rufus, dia pun uh, pergi mengajar sendiri. Nah, salah satu ajaran dari Epictetus yang terkenal itu adalah filsafat resiliensi. Nah, di sini Epictetus ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan hal-hal apa saja yang bisa dalam kendali kita dan di luar kendali kita gitu. Nah, dengan memahami kedua ini, maka kita bisa lebih memahami tentang apa yang bisa kita kerjakan dan tidak bisa kita kerjakan gitu. Nah, kemudian Epictetus pun menjelaskan bahwa satu hal yang bisa kita kendalikan benar-benar itu adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita kan tadi di bawah kendali kita ya. Tadi kan sudah membagi dua antara yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Hal yang di dalam dan hal yang di luar. Nah, pikiran kita ini adalah hal yang bisa kita kendalikan. Nah, semua hal yang di luar kendali kita seperti itu tuh kekayaan, kesehatan, itu kan tidak dalam kendali kita gitu. Yang kita bisa kerjakan hanyalah hal-hal yang dalam kendali kita. Itu ajaran dari Epictetus. Nah, filsafat ini juga bahwa menentukan bahwa kemampuan diri untuk pulih kembali secara cepat dari keadaan yang sulit. Itulah filsafat resiliensi. Dan juga dari sini juga dapat membantu dalam kesehatan jiwa dan tumbuh dari fokus kita. Serta dengan cara melihat apa yang di bawah kendali kita dan apa yang di luar kendali kita gitu. Nah, pengarah Epictetus ini sudah lumayan ya teman-teman pada saat itu. Bahkan dia mengajarkan beberapa orang terkenal seperti Marcus Aurelius gitu. Dia merupakan kaisar Romawi. Nah, bahkan saat Epictetus sudah menjadi seorang filsuf yang terkenal, dia masih menjalani hidupnya dengan sederhana sampai akhirnya dia meninggal gitu di tahun 135 Masehi. Nah, apa sih intinya gitu? Nah, teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami masalah gitu seperti depresi, coba kita amati masalah tersebut dengan apa adanya. Jadi coba kita lihat pertama, kita pikirkan dulu kenapa itu terjadi. Coba kita lihat kalau itu memang membuat kita depresi, apakah hal tersebut di luar kita atau di dalam kendali kita. Kalau memang di luar kendali kita, coba kita cari hal-hal apa sih yang berada dalam kendali kita gitu. Nah, kita kendalikan hal-hal dalam kendali kita ini sehingga bisa mempengaruhi hal yang di luar gitu. Nah, makanya apa sih intisari dari ajaran Epictetus ini? Kita cukup mengontrol apa yang ada dalam kendali kita dan jangan mencemaskan atau menyalahkan hal-hal yang berada di luar kendali kita gitu. Kalau teman-teman juga tertarik, ini juga dibahas di salah satu buku yang karya dari Bapak Henry Manampiring, yaitu judulnya adalah Filosofi Trust. Nah, saya sudah baca dan itu juga mengajarkan hal yang mirip seperti Epictetus ini. Jadi ada dikotomi kendali. Jadi kita harus menentukan prioritas kita. Apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang bukan di kendali kita gitu. Nah, kalau untuk teman-teman sekarang ini, saran saya apa yang disebutkan di video sebelumnya bahwa untuk bercerita, olahraga, makan, minum, coba kita lihat
Kalau misalkan saya tidak tahu masalah kalian, tapi coba dilihat masalah tersebut dengan apa adanya. Kenapa ini terjadi? Dilihat masalah tersebut dari luar atau dari dalam. Kalau memang dari luar dan tidak bisa dikendalikan, coba kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Contohnya pikiran kita. Hal apa yang bisa saya kerjakan untuk keluar dari masalah ini. Nah, hal-hal yang membangun seperti itulah yang bisa membuat kita keluar dari masalah. Sekian teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Kevin dari Aesthetic. Selalu ingat bahwa kamu bermakna, kamu berharga. Aesthetic Healing App, your healing partner.